Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi audiovisual ini dibuat oleh kelompok 4, SIF A, yang beranggotakan Siska Ayuning Tias, Lina Agustini, Alfiana Novita, Nina Bonita, Santi Setianti, dan saya sendiri, Diah Ayu Nurismawati dengan NPM 100603170034. Narasi audiovisual ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir praktikum teknologi sediaan Solida. Pada video ini juga akan membahas mengenai sediaan suppositoria. Untuk mengetahui apa itu suppositoria, di sini dijelaskan bahwa menurut Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra. Umumnya dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Namun, secara umum, suppositoria ini lebih dikenal sebagai sediaan yang diberikan melalui rektal saja. Sementara, suppositoria yang diberikan melalui vaginal lebih dikenal secara luas sebagai ovula. Dan untuk sifatnya yang dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh, ini merupakan suatu keharusan bagi sediaan suppositoria, di mana sifat ini kemudian dijadikan sebagai standar atau acuan dalam mengevaluasi sediaan suppositoria. Di sini dilampirkan satu formula suppositoria, tertera bisakodil 10 mg, olum kakao 100%, Misovac suppo numero duodesis ana 4 gram. Apabila diartikan serta dijabarkan, maka artinya adalah campur dan buat suppositoria sebanyak 12 buah, masing-masing bobotnya 4 gram. Jadi dalam setiap 4 gram suppositoria ini harus mengandung 10 mg bisakodil. Di sini bisakodil adalah zat aktif yang memiliki khasiat sebagai pencahar atau laksatif, dan oleum kakao sebagai zat tambahan atau basis yang fungsinya membawa bisakodil. Bisakodil sendiri merupakan pencahar yang memiliki mekanisme kerja menstimulasi peristaltik usus sehingga mempercepat defekasi atau mempercepat proses defekasi. Nah, biasanya suppositoria dengan kandungan pencahar seperti ini diberikan kepada pasien yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, serta pasien yang akan melakukan prosedur pembedahan atau prosedur diagnosa yang mengharuskan untuk melakukan proses defekasi saat itu juga. Penggunaan oleum kakao sebagai basis dalam formula ini berdasarkan pada sifat kelarutan bisakodil. Bisakodil dapat larut dalam lemak, sehingga dalam pembuatan suppositoria ini bisakodil akan terlarut dalam basisnya. Apabila melihat khasiat dari bisakodil sebagai laksatif, maka dapat diketahui bahwa suppositoria ini dimaksudkan untuk menghasilkan efek lokal. Yang mana dalam pembuatan suppositoria, untuk menghasilkan efek lokal, maka zat aktif harus larut dalam basisnya. Hal ini bertujuan agar waktu kontak antara zat aktif dengan bagian tubuh yang diinginkan dapat terjadi lebih lama. Sebagaimana basis menempel pada bagian rektum hingga meleleh, karena bisakodil terlarut di dalamnya, maka bisakodil juga kontak dengan rektum lebih lama seiring dengan melelehnya basis. Perkenalkan, nama saya Siska Ayuning Tias Purnama dengan NPM 028 akan menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan pada sediaan suppositoria. Pertama, perhitungan bahan. Yang pertama itu perhitungan suppositoria dengan 100% basis ataupun data teoritis. Data teoritis itu merupakan data yang diperoleh atau bisa diperoleh sebelum melakukan praktikum. Dilakukan kalibrasi cetakan. Kalibrasi cetakan itu bertujuan untuk mengetahui rata-rata dari suppo. Terus untuk mengetahui berapa banyak massa suppo yang harus dituangkan agar tidak lebih atau tidak kurang. Sama dengan pembuatan suppo basis 6 ditambah 2 suppo. Penambahan 2 suppo itu agar pembuatan suppositoria tidak kurang, karena ditakutkan terdapat suppositoria yang menyusut pada saat dipanaskan atau banyaknya yang menguap sehingga dihasilkan 8 suppositoria. Oleum kakao
oleum kakao di dalam formula itu terdapat 100%. Jadi 100 per 100 dikali 4 gram. 4 gram itu bobot total suppositoria di dalam formula, sama dengan 4 gram dikali 8 supo merupakan suppositoria yang akan dibuat. Hasilnya adalah 32 gram. Yang kedua, perhitungan suppositoria dengan 10% zat aktif ditambah 90% basis. 10% zat aktif adalah 10 mg dikali 8 supo merupakan supo yang akan dibuat, dihasilkan 80 mg. Basis itu pengurangan dari bobot 1 supo dikurangi dengan zat aktif. Jadi 4 gram dikurangi 0,01 gram dihasilkan 3,99 gram basis per supo. Oleum kakao 100 per 100 dikali 3,99 gram sama dengan 3,99 gram dikali 8 supo yang akan dibuat dihasilkan 31,92 gram. Perkaliannya itu 100 per 100 karena 3,99 gram per supo itu merupakan 90% basis setelah dikurangi dengan 10% zat aktif. Jadi tetap dikalikan 100 per 100 dari formula tersebut lalu dikalikan 3,99 gram itu merupakan persentase dari 90 basis yang sudah dikurangi dengan 10% zat aktif tadi. Pada hasil praktikum diperoleh data 100% basis adalah 2,43 gram, yaitu bobot basis sebenarnya, lalu 10% zat aktif ditambah 90% basis adalah 2,50 gram. Lalu 10% zat aktif itu merupakan 10% dikali 2,5 gram. 2,5 gram itu adalah jumlah dari 10% zat aktif ditambah 90% basis, dihasilkan 0,25 gram, yaitu bobot zat aktif yang dapat menempati basis. Lalu hasil dari 90% basis merupakan 90% dikali 2,5 gram. 25 gram itu dari data 10% basis, 10% zat aktif ditambah 90% basis, yaitu 2,25 gram, yaitu bobot basis pada praktikum. Jadi basis yang digantikan zat aktif merupakan pengurangan basis sebenarnya dikurang dengan bobot basis praktikum, yaitu 2,43 gram dikurang 2,25 gram dihasilkan 0,18 gram. Zat aktif sebenarnya dapat dicari dengan basis yang digantikan zat aktif dibagi dengan bobot basis sebenarnya dikalikan dengan 100%. Jadi 0,18% dibagi 2,43 gram dikali 100% menjadi 7,41% merupakan persentase zat aktif yang sebenarnya. Persentase sebenarnya yaitu 100% dikurang dengan hasil persentase zat aktif sebenarnya menjadi 100% dikurang 7,41% sehingga didapatkan hasil 92,59%. Pada sediaan suppositoria ini dilakukan perhitungan bilangan pengganti. Bilangan pengganti itu merupakan bilangan yang menyatakan jumlah basis yang digantikan oleh zat aktif. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan berat jenis antara berat jenis basis dan zat aktif, sehingga bobot zat aktif formula yang menempati suppositoria sebanding dengan bobot basis yang dapat digantikan oleh zat aktif. 0,25 gram itu sebanding dengan 0,18 gram. 1 gram zat aktif itu sebanding dengan 0,18 gram dibagi dengan 0,25 gram. 1 gram zat aktif sebanding dengan 0,72 gram. 0,72 gram merupakan hasil bagi dari 0,18 gram dibagi dengan 0,25 gram. 1 gram zat aktif itu sebanding dengan 0,72 gram. 0,01 gram zat aktif akan sebanding dengan 0,0072 gram. Sehingga 10 mg dari zat aktif tersebut sebanding dengan 7,2 mg basis. Yang ketiga, perhitungan suppos formula. Bisa kodril di dalam formula dibutuhkan 10 mg. Sehingga basis yang digantikan 10 mg zat aktif bisa kodril merupakan hasil pengurangan dari bobot suppos sebenarnya dikurangi dengan bobot basis yang setara dengan 10 mg zat aktif. Sehingga 2,43 gram dikurangi dengan 0,0072 gram didapatkan hasil 2,4228 gram basis yang dapat masuk pada cetakan suppositoria tersebut.
sehingga presentasi zat aktif terdapat basis yang dapat digantikan merupakan bobot basis setara bisa kuadri 10 mg dibagi dengan bobot supositoria sebenarnya dikalikan dengan 100%, sehingga 0,0072 gram dibagi dengan 0,43 gram dikali 100% dihasilkan 0,296% merupakan presentasi zat aktif terhadap basis yang dapat digantikan. Untuk tabel perhitungan dan penimbangan, terdapat tabel bahan, konsentrasi, perhitungan 1 supositoria, untuk 10 supositoria dan untuk 14 supositoria. Seharusnya dibuat 12 supositoria, tetapi ditambahkan 2 supositoria. Hal ini agar pembuatan supositoria tersebut tidak kurang, dikarenakan ditakutkan terdapat supositoria yang menyusut pada saat dipanaskan, dan pada saat dipanaskan pula terdapat banyaknya yang menguap, supositoria yang banyaknya yang menguap. Pertama, dari bahan isokodril. Di isokodril ini konsentrasinya 10 mg di dalam formula. Perhitungan 1 supositorianya itu 10 mg, untuk 1 supositoria itu 10 mg, dan untuk 14 supositoria tinggal 10 mg dikali dengan 14 supositoria dihasilkan 0,14 gram. Oleum kakao konsentrasinya 100% di dalam formula, sehingga 100/100 dikali dengan 2,4228 gram. 2,4228 gram didapatkan dari basis yang dapat digantikan 10 mg zat aktif bisa kuadril tersebut, sehingga diperoleh 2,4228 gram. Sehingga untuk 1 supositoria itu 2,4228 gram, dan untuk 14 supositoria tinggal dikalikan dengan 14, sehingga didapatkan hasil 33,9192 gram. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja ini akan dipaparkan oleh saya, Nina Bonita, dengan NPM 10060317032. Prosedur yang pertama adalah kalibrasi alat pencetak supositoria. Kalibrasi ini dilakukan untuk mengetahui bobot dari sediaan supositoria yang terbentuk dari cetakan. Hal ini dilakukan karena metode pembuatan supositoria menggunakan alat cetak. Kalibrasi dilakukan dengan cara menuangkan basis supositoria saja ke dalam cetakan untuk kemudian mengetahui bobot dari basis yang dapat tertampung. Kalibrasi cetakan dapat menghasilkan berbagai bentuk dan ukuran yang sesuai dengan cetakan yang ada, karena cetakan mampu menampung volume material tertentu pada setiap bukaannya. Berikut adalah contoh alat cetak supositoria. Pertama-tama, prosedur yang dilakukan yaitu alat cetak supo disiapkan kemudian dibuka dan dibersihkan. Terdapat dua cara dalam mempersiapkan alat cetak supo. Yang pertama, cetakan dipanaskan terlebih dahulu pada penangas air dalam keadaan terbuka. Kedua sisinya dibolak-balik agar panasnya merata. Cara yang kedua adalah cetakan dipastikan dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat. Kemudian digosokkan dengan lilin padat pada seluruh permukaan di mana pertemuan antar sisi pada cetakan. Kemudian basi supo disiapkan dan ditimbang. Dan alat cetak dilumasi dengan parafin liquidum tipis-tipis. Hal ini dilakukan agar setelah pencetakan, supositoria dapat dengan mudah dikeluarkan dari alat pencetaknya. Lalu, alat cetak tersebut ditutup, dikunci rapat, dan diusahakan agar tidak miring. Hal ini ditujukan agar ketika supositoria telah jadi, nanti tidak terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan. Misalnya seperti bengkok, retak, atau terdapat lubang eksudasi. Kemudian, basi supo yang telah dilelehkan di penangas air dimasukkan ke dalam alat pencetak sampai setiap lubang terisi penuh.
Diusahakan penuangan ini dilakukan dengan cepat dan akurat agar basi supo tersebut tidak membeku terlebih dahulu. Lalu, basi supo yang telah dimasukkan ke dalam alat cetak tersebut didiamkan terlebih dahulu pada suhu kamar. Lalu, cetakan dimasukkan ke dalam kulkas beberapa saat sampai konsistensinya terlihat padat. Lalu dilanjutkan ke dalam freezer untuk menyempurnakan kepadatan dari supo. Setelah itu, cetakan dikeluarkan dari freezer dan supo dikeluarkan dari cetakan. Kemudian suponya ditimbang. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah penentuan bilangan pengganti. Bahan aktif suatu obat juga dapat mengganggu bobot jenis basi supositoria, sehingga berat dari supositoria yang dihasilkan akan berbeda. Dengan demikian, dalam menentukan bobot basi supositoria yang sesuai dengan bobot cetakan, diperlukan penentuan bilangan pengganti. Di mana pada penentuan bilangan pengganti ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan jumlah bahan zat aktif yang menggantikan bobot basis dalam supositoria dikarenakan perbedaan bobot jenis antara basis dan zat aktif. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu supositoria yang hanya mengandung basis dibuat lalu dituang ke dalam cetakan. Setelah itu dibiarkan di suhu kamar sampai memadat, lalu pemadatan disempurnakan pada suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian supo basis dikeluarkan dari cetakan dan ditimbang. Kemudian dibuat lelehan basi supo 90% yang ditambahkan 10% zat aktif yang telah ditimbang dan digerus terlebih dahulu agar tidak bertekstur kasar. Diusahakan zat aktif 10% ini dimasukkan ke dalam lelehan basi supo yang suhunya sudah sedikit turun agar tidak terjadi ketidakstabilan zat aktif. Kemudian zat aktif diaduk hingga terdispersi merata dalam basis. Kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan memadat. Setelah itu, supo dikeluarkan dan ditimbang. Selanjutnya, prosedur yang ketiga yaitu pembuatan supositoria. Pertama-tama, alat dan bahan disiapkan, kemudian ditimbang, dan alat cetak dipersiapkan. Sama seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan, terdapat dua cara dalam mempersiapkan alat cetak supositoria. Cara yang pertama yaitu cetakan dipanaskan terlebih dahulu pada penanas air dalam keadaan terbuka. Kedua sisinya kemudian dibolak-balik agar panasnya merata. Cara yang kedua adalah cetakan dipastikan dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat. Kemudian digosokkan dengan lilin padat pada seluruh permukaan di mana pertemuan antar sisi pada cetakan. Setelah itu dilakukan proses peleburan basis di atas penanas air dengan cawan penguap. Kemudian semua padatan atau di sini karena hanya satu zat aktif dalam bentuk padatan yaitu bisakodil digerus terlebih dahulu dengan stemper di dalam mortir sampai halus dan homogen. Setelah basis melebur, kemudian dimasukkan ke dalam padatan yang telah digerus, lalu diaduk perlahan dengan batang pengaduk sampai homogen.
Cetakan diangkat dari penangas lalu diletakkan di atas meja yang dialasi lap. Dari sini dapat terlihat bahwa cara dalam mempersiapkan alat cetak yang dilakukan adalah cara pertama, yaitu cetakan dipanaskan pada penangas air dalam keadaan terbuka. Adapun tujuannya ini adalah agar alat dan bahan memiliki suhu yang sama, maka proses pencetakan menjadi lebih mudah dilakukan karena massa suppositoria tidak mudah memadat begitu saja ketika dalam proses pencetakan akibat cetakan yang bersuhu lebih rendah atau dingin karena alat cetak terbuat dari logam atau besi. Kemudian cetakan dilumasi dengan parafin liquidum tipis-tipis. Hal ini bertujuan agar hasil supo yang nanti telah dicetak dapat dengan mudah dikeluarkan dari alat cetaknya. Lalu, massa supo yang telah dilebur dituangkan ke dalam alat cetak. Diusahakan proses penuangan ini dilakukan dengan cepat dan akurat sampai alat cetak terisi penuh sehingga tidak terjadi pengerasan atau pembekuan terlebih dahulu sebelum semua massa suponya dapat masuk ke dalam alat cetakan. Kemudian didiamkan pada suhu kamar terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Setelah itu, cetakan dimasukkan ke dalam kulkas sampai konsistensinya padat. Dilanjutkan ke dalam freezer untuk menyempurnakan pemadatan. Lalu, cetakan dikeluarkan dari freezer dan suponya dikeluarkan dari cetakan. Diusahakan untuk menghindari kontak langsung dengan suhu tubuh atau suhu kamar dalam waktu yang lama agar tidak terjadi ketidakstabilan dalam penyimpanan suponya nanti. Selanjutnya, sediaan supo dievaluasi dengan beberapa parameter uji, yaitu diantaranya uji homogenitas zat aktif, uji organoleptis, uji kisaran waktu leleh, serta yang terakhir adalah uji keragaman bobot suppositoria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustini dengan NPM 10060317029. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis formula. Pada praktikum pembuatan suppositoria kali ini, zat aktif yang digunakan yaitu bisakodil. Bisakodil berkhasiat untuk mengatasi konstipasi. Bisakodil bisa dibuat dalam sediaan oral dan bisa dibuat dalam sediaan suppositoria. Jika dibuat dalam sediaan oral, onsetnya 6-12 jam, tetapi jika dibuat dalam sediaan suppositoria, onsetnya 1/4-1 jam. Maka dari itu, bisakodil lebih efektif dibuat dalam sediaan suppositoria karena onset yang tercapainya akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada oleum kakao. Oleum kakao digunakan sebagai basis yang berguna untuk memberikan pengaruh pada pelepasan zat aktif. Oleum kakao akan cepat mencair dalam suhu tubuh, maka dari itu oleum kakao merupakan basis yang ideal. Karena oleum kakao akan mencair pada suhu tubuh, tetapi akan bertahan pada bentuk padat di suhu kamar. Selanjutnya ada analisis wadah dan kemasan. Kemasan yang digunakan kali ini yaitu kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer merupakan kemasan yang akan kontak langsung dengan sediaan. Bahan yang dipilih yaitu aluminium foil. Mengapa? Karena aluminium foil akan melindungi sediaan dari gesekan, udara, dan perubahan suhu yang nantinya akan menyebabkan perubahan wujud pada sediaan. Kelebihan aluminium foil lainnya yaitu mudah dibentuk secara manual sehingga dapat melapisi sediaan dengan mengikuti bentuk aslinya. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan dalam penyimpanan, misalnya terjadi pelelehan, nah aluminium foil ini akan menjaga sediaan tetap dalam bentuk asalnya. Selanjutnya ada kemasan sekunder yang digunakan.
Kemasan sekunder merupakan kemasan yang akan nantinya mewadahi kemasan primer. Bahan yang digunakan dalam kemasan sekunder ini yaitu kotak karton atau box yang ukurannya telah disesuaikan. Di sini box dilengkapi dengan penyekat di dalamnya yang berguna untuk memisahkan sediaan satu dengan lainnya, yang berguna juga agar tetap terlihat rapi. Di dalam box tersebut juga dilengkapi dengan brosur yang berisi informasi lengkap mengenai sediaan. Di antaranya ada cara pemakaian, indikasi, kontraindikasi, mekanisme, dan efek samping. Selain itu juga, pada bagian luar kemasan akan terdapat nama dagang, serta informasi singkat mengenai sediaan. Kemasan sekunder ini dibuat dengan desain khas tentunya dan menarik, sehingga nantinya akan menjadi identitas dari produk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Setianti dengan NPM 10060317033. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi supositoria uji homogenitas zat aktif. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penumpukan zat aktif pada suatu tempat dan memastikan bahwa sediaan yang dilakukan homogen. Dengan menggunakan prinsip visual terhadap penampilan fisik sediaan. Prosedur pengujian dari uji homogenitas adalah diambil 3 sediaan, kemudian sediaan ini dipotong secara vertikal menggunakan cutter. Setelah itu diamati ketersebaran zat aktifnya, baik di bagian internal maupun di bagian eksternal. Kemudian setelah itu kita potong lagi secara horizontal dan diamati kembali. Penafsiran hasil uji homogenitas zat aktif yaitu sediaan yang baik tidak akan tampak pengumpulan zat aktif atau padatan pada suatu tempat. Hasil yang diperoleh pada sediaan yang pertama, supositoria tidak homogen. Pada sediaan yang kedua, supositoria homogen. Pada sediaan yang ketiga, supositoria homogen. Maka dapat disimpulkan bahwa supositoria tidak memenuhi syarat, karena pada sediaan yang pertama, tampak ada penumpukan zat aktif pada satu tempat. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan untuk melihat bentuk, warna, dan bau dari supositoria yang dihasilkan, serta untuk mengetahui mutu dari supositoria di mana pada uji organoleptis ini dipastikan bahwa supositoria yang dihasilkan tidak terdapat lubang, tidak bengkok, dan tidak juga terdapat retakan. Prosedur pengujian dari uji organoleptis adalah dengan menggunakan 3 sediaan supositoria. Kemudian kita buka supositorianya. Kemudian pengecekan bentuk dari supositorianya. Kemudian setelah itu, lihat dan diraba permukaan, dipastikan tidak ada lubang atau retakan, dan pastikan supositoria tidak bengkok. Kemudian setelah itu, diamati warna dan cium baunya. Penafsiran hasil dari uji organoleptis, yaitu sediaan yang baik, tidak ditemukan hal-hal seperti lubang eksudasi bengkok ataupun retak. Hasil yang diperoleh pada sediaan yang pertama, bentuk kerucut, warna putih kekuningan, bau khas, lubang eksudasi tidak ada, bengkok tidak ada, retak ada. Pada sediaan yang kedua, bentuk kerucut, warna putih kekuningan, bau khas, lubang eksudasi tidak ada, bengkok tidak ada, retak ada. Pada sediaan yang ketiga, bentuk kerucut, warna putih kekuningan, bau khas, lubang eksudasi tidak ada, bengkok tidak ada, retak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sediaan supositoria tidak memenuhi syarat.
Sediaan suppositoria tidak memenuhi syarat karena 3 sediaan uji retak. Hasil pengamatan ini tidak sesuai dengan penafsiran hasil, bahwa suppositoria yang memenuhi persyaratan yaitu pada sediaan yang baik, tidak ditemukan hal-hal seperti lubang eksudasi bengkok ataupun retak, dikarenakan pada hasil pengamatan terdapat sediaan yang retak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan suppositoria tidak memenuhi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Novita dengan NPM 1006030317031. Di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi suppositoria dan ovula, yaitu uji keseragaman bobot. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah suppositoria dan ovula yang dihasilkan memiliki keseragaman bobot yang seragam. Pengujian ini menjadi mutlak dalam sistem penjaminan mutu produksi. Alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu analytical balance. Untuk prosedur kerjanya, pertama, diambil secara acak 20 sediaan, namun untuk skala praktikum diambil 10 sediaan. Lalu ditimbang bobot seluruh dan satu persatu. Kemudian, hasil penimbangan dicatat dalam tabel. Pada tabel sebelah kanan ini merupakan tabel hasil penimbangan dari bobot sediaan yang diperoleh. Kemudian dihitung nilai sigma X, dihitung nilai rata-rata, dan nilai SD. Untuk penafsiran hasil tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Selanjutnya, perhitungan uji keseragaman bobot. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui apakah bobot suppositoria dan ovula yang diperoleh tersebut menyimpang atau tidak. Maka dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai batas atas dan batas bawah. Pertama, kita tentukan nilai batas atas dan batas bawah dari 5% dengan cara pertama kita hitung nilai 5% dari bobot rata-rata, yaitu 5/100 dikali 2,451 gram dan dihasilkan nilai 0,122 gram. Kemudian kita hitung nilai batas atas dengan cara nilai bobot rata-rata ditambah nilai 5% dari bobot rata-rata, yaitu 2,451 gram ditambah 0,122 gram dan dihasilkan nilai batas atas 2,573 gram. Selanjutnya, kita hitung nilai batas bawah dengan cara nilai bobot rata-rata dikurangi nilai 5% dari bobot rata-rata, yaitu 2,451 gram dikurangi 0,122 gram dan dihasilkan nilai batas bawah yaitu 2,329 gram, sehingga dapat kita peroleh range dari 5% yaitu 2,329 gram sampai 2,573 gram. Selanjutnya, kita tentukan nilai batas atas dan batas bawah dari 10% dengan cara yang sama. Pertama, kita tentukan nilai 10% dari bobot rata-rata, yaitu 10/100 dikali 2,451 gram, dan dihasilkan nilai 0,245 gram. Kemudian, kita hitung nilai batas atas, yaitu nilai bobot rata-rata ditambah nilai 10% dari bobot rata-rata, yaitu 2,451 gram ditambah 0,245 gram, dan dihasilkan nilai batas atas 2,696 gram. Kemudian, kita hitung nilai batas bawah, yaitu nilai bobot rata-rata dikurangi nilai 10% dari bobot rata-rata, yaitu 2,451 gram dikurangi 0,245 gram, dan dihasilkan nilai batas bawah 2,206 gram.
sehingga dapat kita peroleh range dari 10% yaitu 2,206 gram sampai 2,696 gram. Selanjutnya, dapat kita tentukan apakah bobot sediaan yang diperoleh yang terdapat pada tabel sebelumnya menyimpang dari rentang tersebut atau tidak. Misalnya, pada sediaan pertama diperoleh bobot sebesar 2,44 gram, maka dapat kita tentukan hasil tersebut tidak menyimpang lebih dari 5% karena tidak kurang dari 2,329 gram dan tidak lebih dari 2,573 gram. Begitu juga, nilai tersebut tidak menyimpang lebih dari 10% karena tidak kurang dari 2,206 gram dan tidak lebih dari 2,696 gram. Begitu juga seterusnya, kita tentukan bobot yang diperoleh apakah berada pada range tersebut atau tidak. Dari hasil uji yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa supositoria yang diperoleh memenuhi uji keseragaman bobot. Selanjutnya, uji kisaran dan waktu releh. Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan menetapkan rentang suhu serta waktu dari mulai supositoria atau ovula meleleh sampai meleleh sempurna. Alat yang digunakan pada pengujian ini yaitu termometer, stopwatch, cawan penguap, dan penangas air. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil 3 sediaan secara acak, kemudian letakkan masing-masing ke dalam cawan penguap yang sudah berada di atas penangas air. Selanjutnya diukur suhu dan waktu pada saat sediaan mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan. Pada kolom waktu leleh terdapat T0 yang merupakan waktu awal saat sediaan mulai meleleh, dan T1 yang merupakan waktu pada saat sediaan meleleh sempurna. Kemudian, pada kolom suhu leleh terdapat T0 yang merupakan suhu awal pada saat sediaan mulai meleleh, dan T1 merupakan suhu pada saat sediaan meleleh sempurna. Pada sediaan 1, sediaan mulai meleleh pada detik ke-14 dengan suhu 36 derajat dan meleleh sempurna pada menit ke-4 lebih 57 detik dengan suhu 40 derajat. Pada sediaan kedua, sediaan mulai meleleh pada detik ke-5 dengan suhu 36,5 derajat dan meleleh sempurna pada menit ke-5 lebih 8 detik dengan suhu 40 derajat. Selanjutnya, pada sediaan ketiga, sediaan mulai meleleh pada detik ke-16 dengan suhu 38 derajat dan meleleh sempurna pada menit ke-5 lebih 10 detik dengan suhu 40 derajat. Selanjutnya, dapat kita hitung rata-rata waktu leleh dan suhu leleh. Untuk rata-rata waktu leleh, T0 yaitu 11,67 detik dan T1 5 menit lebih 5 detik. Dan untuk rata-rata suhu leleh, untuk T0 36,83 derajat Celcius dan T1 40 derajat Celcius. Berdasarkan penafsiran hasil, sediaan yang baik akan meleleh sempurna pada suhu tubuh, yaitu kurang lebih 37 derajat Celcius selama kurang dari 15 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh, sediaan supositoria dan ovula memenuhi syarat uji karena dapat meleleh dalam waktu kurang dari 15 menit dengan rentang suhu 36 sampai 40 derajat Celcius. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap sediaan supositoria dapat disimpulkan. Yang pertama, uji penampilan atau organoleptis. Berdasarkan penafsiran hasil, sediaan yang baik tidak ditemukan keretakan, lubang eksudasi cairan, pembengkakan basis, serta migrasi zat aktif. Sehingga hasil yang diperoleh, sediaan tidak memenuhi syarat karena 3 sediaan uji retak.
Yang kedua, uji homogenitas. Berdasarkan penafsiran hasil, sediaan yang baik tidak ditemukan penumpukan zat aktif atau padatan pada suatu tempat. Hasil yang diperoleh, sediaan tidak memenuhi syarat karena terdapat dua sediaan yang tidak homogen atau terdapat penumpukan zat aktif. Yang ketiga, uji waktu leleh. Sediaan yang baik akan meleleh sempurna pada suhu tubuh, kurang lebih 37 derajat Celcius selama kurang dari 15 menit. Hasil yang diperoleh, sediaan memenuhi syarat uji, karena dapat meleleh dalam waktu kurang dari 15 menit. Yang keempat, uji keseragaman sediaan atau bobot. Berdasarkan penafsiran hasil, tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata, sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Hasil yang diperoleh, sediaan memenuhi syarat uji keseragaman bobot. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.